Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sketizen, dimanapun kalian berada, mau di rumah, di sekolah, lagi ngerjain tugas, atau lagi pada main, kembali lagi bersama Pox One Podcast Season 3. Tepuk tangan dulu. Nah, di season 3 kali ini kita akan membahas isu yang lagi hot, lagi panas-panasnya, yang menjadi trending topik. Bukan cuma di Indonesia, tetapi di segala penjuru dunia itu sudah menjadi topik pembicaraan umum atau headline teratas gitu. Dan dampaknya juga sudah dirasakan oleh hampir seluruh umat manusia di bumi ini. Apalagi kalau bukan global warming. Apa sih itu global warming dan bagaimana sih cara mengatasi global warming? Di podcast kali ini kita akan mengupas tuntas bagaimana cara untuk meminimalisir efek dampak dari global warming ini. Nah, untuk membantu kita membahas tema pada kali ini, kita sudah kedatangan tamu yang luar biasa keren dari Duta Generasi Hijau Indonesia 2022, yang lain dan tak bukan adalah Kang Wildan. Halo semuanya. Halo. Boleh kan diperkenalkan dulu sebelum kita membahas lebih lanjut tentang global warming? Oke, halo warga Sketizen dimanapun kalian berada. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu dan dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Halo, perkenalkan nama saya Wildan Aliansyah dan saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Siliwangi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Bahasa Indonesia. Di sini saya mengisi podcast kali ini dan menjadi narasumber dalam temanya yaitu global warming ya. Betul Seperti sekali. itu, dan saya merupakan Duta Generasi Hijau Indonesia sekaligus top 10 finalis Duta Generasi Hijau Indonesia tahun 2022 yang mewakili Jawa Barat ke kancah nasional, tepatnya di Kalimantan Timur yaitu Balikpapan. Wah, keren sekali ya backgroundnya sebagai Duta Generasi Hijau Indonesia 2022. Yang mana gak semua siswa atau pelajar bisa mendapatkan titel tersebut. Betul. Nah, sebelum kita berbincang-bincang ringan buat pembahasan kita kali ini, aku mau tahu dong gimana perasaan Akang nih dulu lagi menjabat sebagai pelajar gitu ya. Tiba-tiba nih dapat titel sebagai Duta Generasi Hijau 2022. Gimana tuh rasanya? Oke, mungkin di sini saya ingin bercerita sedikit terkait background saya dan juga pengalaman saya sebelum saya menjabat sebagai Duta Generasi Hijau Indonesia. Pada saat SMA kelas 10 itu saya banyak sekali mengikuti program-program ataupun organisasi-organisasi baik internal di dalam sekolah ataupun di luar sekolah yang dinamakan dengan eksternal. Nah, pada saat itu memang isu-isu yang lagi panas-panasnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah terkait lingkungan. Kayaknya setiap tahun juga lingkungan ya isu permasalahannya itu. Nah, pada saat itu saya berpikir nih, saya selaku generasi muda harus dapat menjadi insan-insan yang memang berkualitas di masa depan. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara agents of change atau future changer atau agen perubahan istilahnya dalam bahasa Indonesia. Nah, setelah saya berpikir seperti itu, lewatlah di beranda Instagram, kan sekarang sosial media bisa menjadi ajang branding kita semua. Di sana terpintas untuk saya mengikuti satu program dari Green Generation Indonesia yang namanya itu Duta Generasi Hijau Indonesia. Waktu itu pendaftar itu tembus sampai 5.000 atau 6.000. 6.000 seluruh peserta itu berasal dari Indonesia ya. Itu 6.000 peserta dan saya mengikuti Duta Generasi Hijau Indonesia itu tentu rasa pesimis ada gak sih? Pasti tentu ada ya. Soalnya 6.000 peserta itu adalah siswa-siswa yang hebat dari kalangan SMA-nya masing-masing. Bener banget. Setelah itu saya mengisi Google Form, terus saya melewati proses-proses dan tahapan-tahapan untuk menjadi Duta Generasi Hijau Indonesia, dimulai dari penyeleksian esai. Waktu itu esainya itu temanya paperless atau bagaimana cara kita meminimalisir penggunaan kertas, bukan menghilangkan ya, cuman meminimalisir agar tidak terjadinya dampak yang mengerikan di masa yang akan datang. Setelah itu saya dinyatakan lolos pada tahap seleksi esai dan ada tahap seleksi wawancara. Di sana saya diwawancara dan pasca itu setelah pengumuman, alhamdulillah saya diterima menjadi Duta Generasi Hijau Indonesia. Waktu itu di Jawa Barat ada 7 orang yang mewakili Jawa Barat ke tingkat nasional di Kalimantan Timur, tepatnya di Balikpapan. Dan perasaan saya menjabat sebagai Duta Generasi Hijau Indonesia ini tentunya saya sangat senang karena apa?
karena itu merupakan salah satu wujud impian saya yang menjadi kenyataan, ingin menjadi future changer khususnya di bidang lingkungan seperti itu. Keren banget sih, pemuda-pemuda di Indonesia tuh butuh nih kayak gini yang peduli banget sama lingkungan. Iya, memang harus banget. Bukan cuma generasi Gen Z yang apatis gitu, Iya. yang cuma peduli pada kepentingan sendiri. Nah, buat ada gak sih Kang kesulitan-kesulitan gitu selama menjadi duta generasi hijau 2022? Ada gak sih? Kesulitannya bukan dari faktor lingkungannya ya, lebih ke masyarakatnya. Karena sekarang mungkin isu yang dapat saya angkat di sini Jakarta. Jakarta kan sekarang banyak sekali polusi-polusi yang memang menyebabkan efek global warming. Terkadang banyak sekali masyarakat yang apatis dan seolah-olah menutup mata akan hal tersebut, malah menyalahkan pemerintah. Kenapa pemerintah tidak bergerak cepat akan hal ini? Kenapa pemerintah tidak meminimalisir penggunaan kendaraan? Gini deh, kalau misalnya masyarakat Indonesia ingin mengubah, jangan salahkan dulu orang lain, tetapi lihat dulu cerminan dari diri sendiri. Apakah kalian sudah benar dan juga apakah kalian sudah berkontribusi dalam penanganan lingkungan hidup? Jadi intinya itu lihat kembali lagi ke diri kalian masing-masing. Itu sih susahnya itu, hambatannya itu dari masyarakat yang apatis seperti itu. Bener sih, sumber daya manusia itu terkadang menjadi masalah utama ya buat keberlangsungan atau keberhasilan dari hal-hal yang ingin kita realisasikan di dunia ini. Apalagi terkait lingkungan, karena lingkungan itu bukan cuma sekadar kita yang terjun langsung ke lingkungan, tapi juga setiap sektor atau segmen seluruh lapisan masyarakat turut serta ikut berkontribusi dalam perubahan lingkungan yang ada di dunia ini. Betul. Nah, langsung saja Ya, kita ke pertanyaan-pertanyaan yang memang sudah dinanti-nantikan oleh Sketizen, yang memang sudah ditanyakan atau kita sudah mengakumulasikan beberapa pertanyaan yang menjadi topik atau jadi penasaran siswa atau pelajar tuh Sketizen di luar sana. Yang pertama itu pastinya sebelum kita mengupas lebih lanjut, kita harus tahu dulu dong global warming itu apa sih dan apa penyebab utamanya? Coba Kang jelaskan menurut Akang sendiri dari sisi opini sebagai duta generasi hijau 2022. Oke, kalau misalnya kita mendengar kata global warming itu berasal dari bahasa Inggris, betul? Ada kata global dan juga ada kata warming. Apa sih global itu dalam bahasa Indonesia? Ketika diterjemahkan dari bahasa Inggris, global itu adalah bumi dan warming itu adalah pemanasan. Jadi dapat kita simpulkan global warming itu adalah proses pemanasan suhu atmosfer di bumi yang meningkat secara drastis yang disebabkan oleh efek rumah kaca. Efek rumah kaca ini apa sih? Ketika cahaya yang berada di bumi itu tidak dapat dipantulkan kembali atau tidak dapat menembus jaringan ozon, yang dimana jadi analoginya seperti ini. Ketika cahaya matahari masuk ke bumi, itu otomatis akan dipantulkan kembali ke atas. Tetapi dikarenakan adanya gas karbon dioksida sebagai salah satu penyebab dari terjadinya efek global warming, karbon dioksida tersebut menahan cahaya matahari agar tidak dapat menembus ke atas lagi. Jadi dipantulkan kembali ke bumi yang menghasilkan bumi itu menjadi lebih panas seperti itu. Dan untuk penyebabnya itu tidak lain dan tidak bukan adalah kita manusia sendiri. Jarang sekali kalau misalnya penyebab bencana alam itu disebabkan oleh alam itu sendiri. Kebanyakan itu dari manusia sendiri. Yang tadi saya katakan adalah banyak sekali manusia-manusia yang apatis dan seolah menutup mata. Dimulai dari hal terkecil dulu aja di lingkungan kita sebagai siswa dan mahasiswa. Banyak sekali siswa-siswa dan mahasiswa yang masih membuang sampah sembarangan. Padahal itu merupakan bentuk dasar dari bagaimana cara kita peduli terhadap lingkungan. Seperti itu. Oke, menurut Akang nih, ada gak sih suatu hal yang paling penting gitu yang harus di-highlight atau disoroti oleh generasi zaman sekarang buat meminimalisir efek dari global warming ini? Di sini saya tidak akan berbicara panjang lebar dan juga cara-cara yang susah. Dimulai dari diri sendiri dulu sebelum kita ke orang lain, yaitu dengan apa? Cukup lakukan hal yang sederhana, yaitu yang pertama melakukan reboisasi atau penanaman ulang kembali tanaman yang memang sudah gundul di daerah kalian. Nah, ini menjadi PR juga buat para generasi muda agar bisa lebih melek terhadap lingkungan kita.
Kalau misalnya di daerah teman-teman merasa bahwa tanahnya gersang juga, kenapa sih ini cuaca panas terus? Coba deh, jangan salahkan dulu lingkungan, tetapi lihat dulu apakah kontribusi teman-teman terhadap lingkungan itu sudah pas atau belum. Kalau misalnya memang sudah merasa seperti itu, baru ke langkah-langkah yang selanjutnya, yaitu dengan apa? Dengan cara membuang sampah, jangan sembarangan. Jadi, untuk apa-apa juga dimulai dari diri sendiri dulu, baru untuk orang lain, seperti itu. Ya bener banget. Iya. Itu jadi pembahasan umum sih. Tadi kan kita sudah berbicara tentang emang masalah utamanya itu bukan dari alamnya sendiri, Bukan dari alam, dari manusia dari sebenarnya. kita sendiri Iya. ya. Memang luar biasa impact dari manusia ini. Nah selanjutnya yang ingin aku tanyain itu apa sih hal penting untuk menjaga kestabilan lingkungan dalam mengatasi global warming ini? Hal yang terpenting ya yang tadi saya jelaskan. Yang pertama dari kesadaran masyarakatnya dulu sendiri deh, daripada menyalahkan pemerintah-pemerintah atas bencana-bencana yang terjadi, mending kita bercermin kepada diri sendiri. Kalau misalnya kita sudah merasa bahwasanya kita harus perlu berkontribusi untuk lingkungan, baru kita memulai step-step yang memang sekiranya dapat membantu lingkungan kita, bumi kita menjadi sehat kembali. Dengan apa? Dengan tadi contoh reboisasi, menanam ulang kembali tanaman yang memang di tanah yang gersang ataupun gundul. Yang kedua bisa dengan cara kita tidak membuang sampah sembarangan. Dan yang ketiga yang paling penting nih, jangan kebanyakan kita menggunakan motor. Karena apa? Karena asap yang dihasilkan oleh motor itu adalah CO2, yang dimana CO2 akan terperangkap di atmosfer bumi atau di lapisan ozon bumi. Jadi ketika nanti cahaya matahari masuk, itu tidak dapat keluar ataupun tidak dapat menembus lapisan ozon dikarenakan adanya CO2 tadi. Jadi yang menyebabkan pemanasan global ini ya tadi itu CO2 itu yang terdapat dari aktivitas manusia juga gitu. Jadi ya bercerminlah kepada diri sendiri kayak gitu. Betul. Harus dimulai dari kesadaran-kesadaran kecil karena hal-hal yang kecil itulah yang nantinya akan membawa perubahan yang besar gitu ya. Betul. Bener banget. Nah, menilik nih, tadi kan penyebab utamanya itu adalah manusia lagi, masyarakat lagi. Kita jangan blind spot lah, kayak jangan menutup diri terus-terusan menyalahkan pemerintah karena tidak mencanangkan program-program yang mendukung terhadap lingkungan. Kita berkacalah kepada diri sendiri. Kalau bahasa gaulnya tuh lo udah sadar apa kagak gitu ya. Karena daripada kita menyalahkan orang lain, lebih baik kita mencari solusi agar kita dapat menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di Indonesia ini. Jadi jangan selalu mengandalkan orang lain untuk mengalami sebuah perubahan, tapi kita harus sadar dulu dalam diri kita sendiri, baru kita mengajak orang lain. Kalau misalnya diri kalian sudah merasa bahwa diri kalian itu sudah berada di jalan yang tepat dan sudah melakukan jalan ataupun step-step yang benar seperti itu. Gak usah war-war ya di media sosial gitu tanpa kontribusi. Ibaratnya kamu banyak ngobrol gitu di sosial media dan lain-lain, tapi sedangkan gak ada, gitu. bener banget solusinya gak ada, capek-capek lah sendiri gitu ya. Kita merangkai 1-2 kata untuk hujatan, untuk istilahnya kita menggunakan speech of freedom kita di media sosial, tetapi kadang disalah kaprahkan gitu ya. Nah, berkaitan dengan kesadaran tadi, gimana sih tanggapan Kang Wildan terhadap tingkat kesadaran masyarakat Indonesia kepada meleknya global warming ini? Oke, kalau misalnya kita berbicara tentang tingkat kesadaran, kalau misalnya secara analoginya, jikalau para masyarakat di Indonesia sudah sadar, apakah akan terjadi pemanasan global di Indonesia? Tentu tidak. Kalau misalnya memang dari masyarakatnya sendiri sudah sadar akan pentingnya menjaga lingkungan. Nah, kenapa di Indonesia bisa terjadi seperti Jakarta itu polusinya melebihi negara-negara lain, bahkan India. Di Jakarta sendiri kalau misalnya kita hidup itu setara dengan menghirup asap rokok, bahkan bisa berkali-kali lipat. Nah, hal itu bisa terjadi karena tidak adanya tingkat kesadaran masyarakat di Indonesia terkait pentingnya menjaga lingkungan kita. Jadi dapat dikatakan bahwa masyarakat di Indonesia ini, khususnya anak muda deh, jangan berbicara tentang orang yang tua gitu. Kita selaku mahasiswa, siswa-siswi, anak muda, generasi zilenial, itu terkadang tidak sadar terkait pentingnya menjaga lingkungan, dan kita terlalu bergantung kepada lingkungan untuk kebersihan kita. Padahal kalau misalnya kita memberikan impact yang baik terhadap lingkungan kita, lingkungan pun akan memberikan impact yang baik juga terhadap kita. Jadi
kesadaran masyarakat, tingkat kontribusi masyarakat dalam penanganan lingkungan hidup ini masih sangat rendah di Indonesia tentunya. Betul banget sih, tentang kesadaran itu memang sangat krusial gitu Iya. buat diperhatikan. Karena apa-apa ya balik lagi mulai dari diri sendiri, kesadaran lagi, dan apa-apa ya balik ke sana lagi Iya. siklusnya seperti itu. Intinya gini, kalau bahasa kerennya, lo punya kesadaran, lo aman gitu Lo ya. aman, iya. Bener banget. Ketika kamu sadar, kamu juga bakal aman. Karena Iya. dari kesadaran tersebut, kamu bisa melakukan hal-hal yang positif gitu ya. Betul. Buat menjaga kondisi lingkungan, kestabilan lingkungan, dan lain-lainnya. Itu dimulai dari hal kecil guys, dari kesadaran gitu Iya ya. betul. Harus Dia tuh dari harus hal kecil gitu ya. ditanamkan. Karena kalau misalnya dari hal kecil akan tercipta sesuatu yang besar nanti di kemudian Bener hari banget. gitu. Seperti itu betul. Nah, dari permasalahan tadi, tingkat meleknya masyarakat Indonesia tuh masih minim banget. Masih minim banget tentu. Buat global warming. Menurut Akang sebagai Duta Generasi Hijau 2022, bagaimana cara yang efektif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap meleknya global warming? Seperti Ya. apa sih? Cara efektif. Kalau misalnya saya berbicara tentang efektif berarti bagaimana cara saya dapat mencapai target yang saya inginkan. Tentunya tidak ada gunanya ketika kita selaku Duta Generasi Hijau Indonesia mengedukasi masyarakat di sana, memberikan penyuluhan-penyuluhan terkait pentingnya lingkungan hidup kalau masyarakatnya sendiri itu tidak melek terhadap lingkungan tersebut. Jadi, yang ingin saya tegaskan di sini bahwasanya masyarakat di sana jangan perlu menunggu ada orang-orang yang memang memberikan penyuluhan terkait pentingnya lingkungan hidup. Jadi, harus sadar dari diri kalian sendiri dulu sebelum ke orang lain gitu. Soalnya percuma kalau misalnya saya di sini selaku Duta Generasi Hijau Indonesia memberikan penyuluhan kepada Anda contoh. Tetapi Anda sendiri tidak sadar dan tidak mau dan menutup telinga akan hal tersebut. Itu kan sia-sia. Kita memberikan ilmu ke kalian tetapi kalian hanya memasukkan itu di telinga kanan dan keluar telinga kiri gitu. Jadi tidak ada Bener impact banget. yang benar-benar signifikan untuk masyarakatnya. Jadi intinya itu yang perlu ditegaskan untuk masyarakat Indonesia itu adalah kembali ke diri masing-masing dan sadar akan pentingnya masyarakat Indonesia menjaga lingkungan hidup. Coba lihat Jakarta sekarang. Banyak sekali di sana masyarakat yang mengeluh dan menyalahkan pemerintah bahwasanya ini pemerintah mana? Kapan pemerintah turun tangan terjadinya hal tersebut? Tetapi masyarakat sendiri masih menggunakan motor, masih membuang sampah sembarangan, tidak melakukan penanaman atau reboisasi terhadap lingkungannya. Ya itu penyebabnya utama yaitu masyarakatnya sendiri gitu, bukan salah pemerintah. Bener banget. Iya, jadi ya sebelum mengkritik pengen dulu deh sadar dari masyarakatnya itu sendiri gitu, betapa pentingnya kita selaku warga Indonesia dulu menjaga lingkungan hidup kita sendiri, karena Indonesia itu sebenarnya itu dipenuhi oleh hutan-hutan. Kalau misalnya masyarakat Indonesia tersebut bisa menjaganya dengan baik dan efektif juga efisien seperti itu. Bener banget. Kita juga bisa menggunakan media sosial ya. Iya betul. Buat ya kayak Share gini poster, ya, share iya. poster terus kita kayak ngelakuin podcast Iya betul kayak gini podcast. Gunanya podcast itu buat mengedukasi mereka yang sedang menonton. Bener Betul, Kak. banget. Nah teman-teman di rumah udah melakukan hal tadi belum yang saya sampaikan untuk membuang sampah jangan sembarangan dan kepada tempatnya, juga tidak melakukan kendaraan atau beraktivitas menggunakan kendaraan bermotor yang menyebabkan karbon dioksida secara berlebihan. Udah belum? Nah teman-teman itu kembali lagi ke diri teman-teman sendiri. Kalau misalnya teman-teman pengen bumi kita sehat, bumi kita lekas pulih, apalagi kan kita kemarin baru ulang tahun Indonesia yang ke-78 ya? 78. Betul. 78. Tentunya Indonesia lebih baik, lingkungannya juga harus lebih baik dong ya, masa Indonesianya juga yang lebih baik, perpolitikannya lebih baik tapi lingkungannya tidak baik, betul gak? Bener Iya, banget. kayak gitu. Jadi pakailah media sosial bukan hanya tempat kalian berbicara tidak penting, tetapi Iya. kita optimalkanlah Penggunaan media sosial dari itu media untuk sosial mengedukasi kita. ya, untuk mengedukasi orang lain Iya gitu. bener banget, bukan cuma buat ajang hiburan aja, tetapi kita juga kalau misalkan ini bro, misalkan bumi nih Iya. udah sakit gitu, terus kalian mau berhibur di mana? Kalian mau cari Betul. hiburan di mana kalau misalkan bumi aja udah sakit dan bakal kehidupan lo tuh bakal terancam kalau Iya. misalkan kalian nggak melek tentang isu yang satu ini. Ya, bayangin deh kalau misalnya kamu nih sakit
Kamu bakalan melakukan pengobatan atau kamu hanya diam menunggu orang lain ada yang mengobati? Ya pastinya sih langsung cus ke dokter ya buat Nah, mengobati. betul, itu pun yang terjadi dengan bumi kita. Kalau misalnya ngerasa bumi kita sakit, karena kan bumi gak bisa ngomong ya, Bener bahwa banget. saya sakit, saya ini, saya itu secara lisan. Tetapi bumi menunjukkan bahwa bumi itu sakit melalui bencana-bencana yang sedang terjadi. Contohnya sekarang pemanasan global. Itu adalah salah satu sinyal dari bumi bahwasanya bumi itu sedang sakit. Maka dari itu harus ada dokter ataupun yang menolongnya, yaitu kita masyarakat di Indonesia seperti itu. Ya karena yang meninggal atau yang tinggal di bumi ini, yang meninggal di bumi ini ya kita sendiri. Kita sendiri, manusia. iya. Iya. Bukan orang lain, bukan alien, bukan Ya, bukan yang makhluk-makhluk lain lah, aneh di iya. luar sana ya. Iya. Tapi kita sendiri yang bisa menyembuhkan alam bumi kita tercinta Ya, ini. karena secara fitrahnya manusia itu dengan lingkungan itu hidup berdampingannya, tidak dapat dipisahkan atau tidak dapat dikubukan manusia-manusia, lingkungan-lingkungan, karena manusia harus membutuhkan lingkungan, tetapi lingkungan juga tidak terlalu butuh manusia. Lingkungan bisa Iya. kok lebih baik tanpa adanya manusia, tetapi manusia apakah bisa lebih baik tanpa lingkungan? Tentunya Nah, tidak dong ya. Betul banget. Keren. Iya, kayak gitu. Pembahasan kita kali ini. Betul. Jadi kesimpulannya itu pertama kesadaran. Kesadaran. Lo sadar lo aman tinggal di bumi ini. Lo sadar lalu dikembangkan menjadi sebuah perubahan, gerakan perubahan itu bakal jauh lebih baik daripada kita cuma ngobrol aja Iya. di media sosial tanpa adanya gembar-gembor gitu kan. iya, tanpa adanya aksi yang nyata. Ya Percuma. it's nothing gitu. Iya, cuma Save our earth to protect the human. humans, iya. Sayang aja gitu kalau misalnya teman-teman di media sosial mengeluarkan effortnya, mengeluarkan energinya dan juga tenaganya hanya untuk apa? Mengkritisi tanpa adanya aksi nyata yang teman-teman ikuti, tanpa adanya aksi transparansi yang memang berkontribusi untuk pemulihan lingkungan ini. Lebih baik mengeluarkan effort, mengeluarkan energi, mengeluarkan kontribusi untuk hal-hal yang positif lainnya yang tentunya itu merupakan aksi nyata seperti contoh tadi reboisasi. Mending waktu teman-teman digunakan untuk reboisasi tadi, membuang sampah kepada tempatnya daripada teman-teman gembar-gembor di media sosial yang impactnya juga belum tentu didengar oleh pemerintah. Pemerintah tahu akan hal itu atau tidak. Mending teman-teman lakukan satu langkah kecil aja, yaitu dengan peduli terhadap lingkungan di sekitar teman-teman kayak gitu. Lakukan hal-hal yang pasti bakal berdampak. Jangan melakukan hal-hal yang masih abu-abu hasilnya. Karena ketika kita sudah pasti melakukan perubahan atau melakukannya di kehidupan sehari, sudah pasti itu akan ada dampaknya. Iya betul. Oke, kayaknya season 3 ini pembahasannya sudah berakhir sampai di sini ya Oh, kan. iya. Untuk global warming semoga dapat mengedukasi teman-teman di luar sana agar lebih melek dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya global warming dan bagaimana cara mengatasinya. Iya betul. Dan hal-hal yang tadi semoga teman-teman bisa mengimplementasikannya di kehidupan sehari-hari, bukan cuma menjadi ajang tontonan, tetapi untuk direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari agar mendapatkan hasil yang nyata pula. Iya betul. Terima kasih kepada Kak William Iya, yang mungkin sudah ada hadir. satu quote buat apa teman-teman di tuh? rumah yang sedang Apa nonton. tuh? Effort isn't bad, try the result. Artinya effort itu tidak akan mengkhianati hasil dari yang teman-teman sudah perjuangkan. Kalau misalnya effort teman-teman dituangkan untuk lingkungan hidup, hasilnya pun lingkungan hidup akan memberikan yang terbaik untuk kita. Sebaliknya juga kalau misalnya kita tidak memberikan effort, tidak memberikan energi kita untuk lingkungan kita, jangan berharap bahwasannya lingkungan kita dapat memberikan yang terbaik untuk kehidupan manusia yang layak, seperti itu. Importnya yang pasti-pasti aja sih, Iya. jangan ke yang Iya. ya, jangan ke Dia yang tidak dia mengerti. yang tidak peka atau tidak tahu kita hidup atau tidak ya. Betul. Sudah pasti ya effortnya kepada hal yang pasti aja, contohnya Iya. lingkungan hidup. Lingkungan Karena hidup. ini buat kebaikan bersama Iya, juga ya sudah ya. jelas-jelas memberikan dampak yang baik ke kita kalau misalnya kita perhatian ke lingkungan gitu ya. Bener banget. Sekian saja dari kami. Saya Zala Lindiarti yang sudah memandu podcast dari awal sampai akhir, dan Kang Wildan sebagai narasumber yang keren banget sudah membahas tentang global warming. Terima kasih ya Kang. Ya, terima kasih banyak sudah juga. datang di podcast kali ini. Jangan lupa like and subscribe and see you the next soon. Bye. Bye.